Fasti here. It's Audrey here From DearJoe.com. at what we are going to do today. Here. Pillow talk. So it is nearly mau bentar lagi mau tahun baru 2021. But it seems kondisi tidak terlalu kunjung membaik sih, biasa aja. Selalu sama, masih aja corona. Mungkin langsung aja deh. We're talking about 2020. Hello, it's me. I'm Fasti. I'm 24 years old. We're building DearJoe.com since 2019. Sementara si Audrey ini anak kelahiran tahun 2020 guys, dan dia masih kuliah sekarang. Oh, tahun 2020 lah ya? Masih bayi dong. Lupa 2000. Tahun 2000, bayangin dong, angkanya udah 2 gitu. Jadi, terus habis itu apa, Dre? Who are you? Aku adalah fashion editor di DearJoe.com. So, we're glad into the point. Jadi Audrey, menurut you 2020 ini gimana, Dre? 2020 ini kayaknya emang tough for everyone sih. Cuma apa ya? Surprise juga karena pas Maret April gitu, pas mulai pandemic itu kan aku kuliah sekarang di UK. Terus pas Maret April itu kan UK belum parah lah pandemiknya. Gimana ya? Sebenarnya dari sebelum pandemic hits itu aku udah lumayan kayak pengen pulang juga sih, kangen sama orang tua gitu kan. Jadi gara-gara si pandemi ini aku jadi bisa pulang. Kayak lumayan glad that it happened sih. Kalau gue ya, dan pandemic happens itu sebenarnya ada positif dan negatifnya lah. Kalau you gimana? 2020 ya? Oh, at first I thought it will be okay sih. Kayak kita tuh mulai Indonesia tuh mulai sebenarnya berita pandemi itu di September November kalau nggak salah, ya kan? 3 bulan Maret kan? Aku ingat banget, jadi waktu itu aku lagi di kantin kantor. Terus habis itu one of my friend itu heboh banget ngasih artikel berita gitu, kayak ada virus nih dari China gitu. Kita kayak cuma masih hai, inget banget yang kayak apa nih kayak suatu hal, a whole new thing. Terus habis itu tiba-tiba setelah 1 bulan kemudian berita lockdown, dan itu semua kita yang kayak masih aduh kasihan banget Wuhan, yang sampai inget gak sih yang kayak dibikin meme gitu Wuhan. Iya, yang di Instagram sampai yang dibuat rekaman yang kayak semua orang lockdown di apartemen, terus kayak shout out together yang kayak cayo kayak gitu. Terus kita yang masih kasihan tapi we are not preparing for that gitu, kayak kita kayak itu gitu. Mungkin di Cina doang gitu. Itu di Cina doang, gak akan kemana-mana. Tapi meanwhile yang sangat menyedihkan adalah kayak ternyata maksudnya kayak unpredictable bisa sampai kayak gitu. Terus ingat gak sih yang kayak semua orang akhirnya tiba-tiba ujuk-ujuk bikin bisnis masker. Terus habis itu kayak masker semua di ekspor out of nowhere. Kita nggak punya masker di bulan Maret sampai terjadi penimbunan dan segala macam berita itu. Terus waktu itu kayaknya belum ada berita kayak masker kain itu efektif juga deh. Nggak masih. Iya, makanya orang tuh kayak panik gitu loh, kayak aduh harus mendapatkan masker medis gitu. Betul. Kayak kayak orang masih clueless kali ya, kayak belum ada knowledge yang enough untuk atau sufficient yang bikin orang tuh jadi rasa secure. Sekarang ya, since gara-gara pandemi 2020 ini, asli kita tuh nggak pernah bisa kayak making a decision yang for a long term gitu loh. Contoh kayak decision yang besar. Jadi contoh misalkan kayak you plan untuk investasi yang besar, atau you plan untuk misalnya sekolah S2 atau apapun, pokoknya segala macam keputusan jangka panjang itu udah nggak bisa dibuat lagi. Paling keputusan jangka pendek yang kayak misalkan kayak you lockdown gitu ya di rumah gitu, tapi kayak you have to do something gitu loh, yang you have to do something else untuk ngembangin your community, ngembangin your skill. Karena kayak you bayangin aja ya, kayak kita ke lockdown gitu kan, kita nggak ketemu sama siapa-siapa, kita nggak socialize, nggak nambah temen. Tapi itu berkah juga ya sih menurut saya. Kayak gara-gara you gabut, terus you ada menemukan skill-skill baru. Kayak misalnya orang tuh jadi kayak pick up hobi gambar lah, hobi ngapain lah. Terus jadi kayak ini tuh sebenarnya bisa jadi mata pencarian juga. Betul. Jadi hobi untuk hiburan juga gitu. Jadi itu bagi orang yang kayak nge-explore ya gitu. Dan maksudnya itu adalah satu poin plus ketika emang kita di rumah, tapi masalahnya kita juga masih bersyukur karena satu,
umur kita masih belum punya tanggungan ya, tapi belum tentu kalau orang punya tanggungan pasti lebih stres lagi kayak gitu. Terus yang kedua apa ya, kayak nggak ada beban lah, maksudnya secara finansial gitu, aman-aman aja. Jadi ketika we want to learn something else, nggak ada ini apa tuh? Sultan guys, Sultan. Nanti ada. Anak Sultan. Harus kerja keras. Mungkin belum bisa ya dapat banyak perspektif dari orang-orang yang struggle secara finansial di saat pandemi ini, tapi what we can say adalah pandemi ini pastilah bawa banyak kesusahan buat sebagian orang, tapi juga pasti bawa suatu hal yang nggak bisa dilakukan sebelumnya, tapi jadi bisa dilakukan sebelumnya. Oke. Itu udah pasti ada plus minusnya. Mungkin kayak aku juga lumayan sih kayak di kantornya one of our team di Dirjoli, ada Babe di sini guys, dia behind di kamera. Jadi kayak Babe, I call him Babe kayak gitu. Babe itu kerja gitu kan, and then dia juga maksudnya kayak dia dapat banyak cerita lah dari atau banyak insight gitu yang mana mungkin aku nggak pernah gitu melihat secara langsung gitu. Tapi Babe itu pernah loh ngeliat orang yang benar-benar kena efek dari pandemi gitu, dimana kayak kebutuhan mereka tuh mata pencarian mereka tuh cukup untuk harian. Jadi bukan kayak kita yang mata pencahariannya cukup mungkin kayak untuk bertahan. Makanya kenapa sebenarnya penting tau gak sih, penting banget kayak kita tuh saling support. Kayak misalnya ada sebagian orang yang berada di industri yang aman, contoh industri kebutuhan bahan pokok, terus industri-industri yang goyang ya, industri-industri kebutuhan sekunder sama tersier, itu semua lagi di challenge. Makanya kenapa penting sih untuk kita kayak support bisnis gitu, karena gimana pun Indonesia itu ya yang perlu kita appreciate itu daya konsumen lumayan tinggi. Kalau social life you ini nggak affected nggak sama karena lock gitu? Alhamdulillah sih enggak ya, maksudnya kayak semua orang tuh paham kondisinya gitu. Terus habis itu pokoknya sekarang kan kayak I juga aim for apa sih kayak work life balance gitu, dimana kayak gimana pun caranya I have to Work life love dong. love ya, ntar dulu deh guys, langsung terdiam pas love. Kayak aimnya for work life balance gitu, dimana kayak sebenarnya penting banget ya untuk jaga apa sih kayak kenalan kita yang secara personal. Waktu itu saya pernah nonton TED Talks, jadi waktu itu pernah ngomongin soal what is happiness gitu. Jadi waktu itu ada research yang nyari gitu, sebenarnya manusia tuh apa sih happinessnya mereka kayak gitu. Terus based on research ada yang bilang kayak pokoknya kayak punya keluarga, punya uang, punya stabilitas kayak segala macam nih gitu. Menikah, punya anak gitu. Tapi at the end ketika misalnya ditanya lagi setelah udah nikah bahagia nggak? Udah punya anak bahagia nggak? Belum tentu juga, ada tambah lagi beban. Terus tambah beban. Tapi pasti bahagia lah, maksudnya punya anak. Tapi kayak di ultimate happiness itu loh. Lu bahagia ketika apa sih gitu? Terus lu jawabnya apa kira-kira kalau gitu? Melihat cermin. Tabok anjir. Apa ya? Nggak ada sih, mungkin ya sama jawabannya, mungkin stability ya. Kayak hubungan sama keluarga juga, sama teman juga. Nggak tahu ya, menurut I sendiri tuh happiness itu kan state of mind. Betul. Jadi semakin you pikir you nggak happy, semakin you bener-bener nggak happy. Tapi begitu you pikir kayak I'm happy with my family, I'm happy with my friends misalnya, I'm happy right now, mungkin itu bener-bener bisa kita tanam di otak gitu loh. Jadi kayak mindset sendiri sih. Jadi itu ya. Jadi ultimate happiness sendiri itu ketika kamu pikir cakep. Note guys, dicatat. Quotes of the day. Jadi kalau misalkan sudahkah saya mencapai my ultimate happiness? Kadang iya, kadang enggak. Kadang ada some point yang gimana kayak I'm grateful gitu. Tapi at some point juga gue kadang ngerasa, kok gue jadi orang gak dewasa banget sih, kayak gini aja ngeluh atau gini aja gue nggak happy gitu. Tapi ya itu kadang-kadang kayak misalnya contoh ya kayak gampang marah-marah gitu. Itu hal simple yang kayak kenapa sih gue gini aja bisa gampang marah-marah, padahal ya gini doang. Dan itu adalah hal termudah yang kita bisa lakukan untuk mendewasakan diri kita. Dan kalau udah mencapai ultimate happiness atau belum,
ya itu masih belajar sih, masih dalam tahap belajar untuk mencapai itu. Life juga nggak bakalan perfect. Kayak itu You're always gonna be apa ya? Nggak tahu sih. Lifetime learning. Iya, emang. Jadi nggak ada orang manusia yang perfect dan nggak ada kehidupan yang perfect. Jadi yang bisa kita lakukan adalah syukurin aja. Kayak misalnya kita sekarang sharing kayak gini gitu, bukan berarti terus kita kayak the most wisest person gitu on earth, atau kayak kita orang yang udah paling sempurna dalam memperlakukan orang, atau ya enggak gitu. Ketika orang tuh dalam pressure gitu, atau dalam suatu tekanan, atau dia dihadapin sama situasi yang real gitu, dia kadang suka nggak tahu what to do. Tapi ketika misalkan dia diem di kamar, dia berpikir, contemplate, kayak oh ya seharusnya gue nggak kayak begini gitu. Next mungkin langsung aja bahas lanjut ke abis ini sih. Tadi kita dapet insight dari Babe, harapan untuk for all of us di 2021. Gre, gimana tuh? Apa? Humanity pulih dari pandemi aja sih, for now ya. Itu aja sih. Kalau dari aku mungkin pertama ya, I wish pandemi ini get over soon, secepat-cepatnya berakhir. Vaksin udah ditemuin, semua orang oke, kita bisa hidup kembali seperti normal biasanya. Terus habis itu ekonomi orang mulai berjalan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan bisa dapetin rezekinya kembali. Orang-orang yang apa ya, yang sedang yang berduka ya karena banyak kehilangan juga di 2020 diberikan kayak Ketambahan, more than ketambahan sih, tapi kayak bonus setelah apa yang udah mereka control. ya kayak bayaran yang gitu. Ambil. Terus itu sih, what else ya gitu aja sih I think. Ayo, ada tambahan nggak? Humanity prepare for ordering enggak lah. Apa lagi? Kalau humanity selesai. Babe yang di belakang kamera, do you have another words to say? What do you wish Nih, for nih. our humanity? Oke, intinya mungkin kalau dari gua from how we living our life, ya seperti kata-kata oleh pasti sama Audrey, gua pasti berharap kita bisa hidup normal secepatnya. Jika mungkin kita tidak bisa hidup normal lagi, seenggaknya kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan kita bisa menjalani what they call as new normal as soon as possible, how to adapt. Mungkin dari gua sendiri, tahun ini pasti kita dapat banyak banget pelajaran lah intinya. Mungkin harapan gua adalah kita tidak menjadikan tahun ini sebagai tahun yang dilupakan, tapi coba camkan baik-baik tahun ini. Ingat baik-baik apa yang telah tahun ini berikan kepada kita. Ya mungkin itulah mungkin dari gue ya, to hope we all humanity will get much better from this pandemic. Enjoy your life. The show goes on, the show must go on. So BTS guys. okay, maybe that's from me. Returning to Pasti and Audrey. Ciao. Okay, that's all from us from today's Pillow Talk. Thank you banget ya. We hope that apa yang kita sharing mengisi hati kalian gitu, yang nggak tahu ya, kalian juga merasakan hal yang sama, relatable sama kalian. Terus habis itu kita juga bisa menjadi teman berbicara kali ya, kawan berbicara. iya kayak gitu lah. Okay, for the last thing kita bakal ucapin Merry Christmas and Happy